Baik, sekarang kita memasuki blok 12 mengenai perilaku pemantauan pertumbuhan balita. Tujuan pertanyaan dari blok 12 ini adalah untuk mendapatkan informasi kegiatan pemantauan pertumbuhan berupa penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, pengukuran lingkar lengan atas atau lila, penyuluhan atau konseling gizi kesehatan anak yang dilakukan di posyandu, di rumah sakit, di puskesmas, klinik praktek, dokter, bidan atau perawat, atau melalui kunjungan rumah oleh petugas. Ini kuesioner dari blok 12, bisa dilihat ada terdiri dari 5 kolom. Rincian 1201. Pertanyaan ini untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan penimbangan berat badan balita, lokasi penimbangan, serta alasan tidak ditimbang dalam 6 bulan terakhir. Ini perilaku pemantauan pertumbuhan balita dalam 6 bulan terakhir. Kita mulai dari blok 2. Pengisian rincian 1201 kolom 2. Tuliskan kode jawaban ke dalam kotak yang tersedia pada kolom 2 sesuai bulan yang dimaksud pada kolom 1. Kode 1, jika pada bulan yang dimaksud pada kolom 1 dilakukan penimbangan pada balita. Kode 2, jika pada bulan yang dimaksud pada kolom 1 tidak dilakukan penimbangan pada balita. Keterangan, jika pada bulan yang dimaksud di kolom 1 balita belum lahir, maka tulis 0 dan lanjutkan ke bulan berikutnya. Jika jawaban berkode 2, lanjut ke pertanyaan pada kolom 5. Kita lanjut untuk keterangan pada kolom 3. Pengisian rincian 1201 kolom 3. Tuliskan pada kotak di kolom 3 dengan jawaban yang sesuai untuk bulan yang dimaksud pada kolom 1. Kode 1, jika penimbangan dilakukan di posyandu. Kode 2, jika penimbangan dilakukan di rumah sakit. Kode 3, jika penimbangan dilakukan di puskesmas. Kode 4, jika penimbangan dilakukan di klinik praktek. Dan kode 5, jika penimbangan dilakukan saat kunjungan rumah oleh kader atau tenaga kesehatan dan penimbangan yang dilakukan di rumah tetapi hasilnya dilaporkan kepada kader atau tenaga kesehatan. Keterangan, lanjut ke pertanyaan kolom 4. Kita lanjut ke pertanyaan kolom 4. Pengisian rincian 1201 kolom 4. Tuliskan pada kolom 4 kode jawaban yang sesuai dan isikan ke dalam kotak yang tersedia. Kode 1, iya, jika pada bulan yang dimaksud di kolom 1 mendapatkan penyuluhan atau konseling gizi anak. Kode 2, tidak, jika pada bulan yang dimaksud di kolom 1 tidak mendapatkan penyuluhan atau konseling gizi anak. Lanjut kita ke kolom 5. Pengisian rincian 1201 kolom 5. Pada kotak di kolom 5, isikan alasan tidak melakukan penimbangan pada kolom 2, sesuai pilihan kode yang tersedia. Kode 1, jika alasan tidak ditimbang karena tidak ada pelayanan posyandu. Kode 2, jika alasan tidak ditimbang karena tidak tahu jadwal posyandu. Dan kode 4, jika alasan tidak ditimbang karena posyandu jauh. Kode 8, jika alasan tidak ditimbang karena imunisasi sudah lengkap. Kode 16, jika alasan tidak ditimbang karena anak sudah besar. Kode 32, jika alasan tidak ditimbang karena tidak ada yang mengantar. Sedangkan kode 64, jika alasan tidak ditimbang karena sedang bepergian. Kode 128,
jika alasan tidak ditimbang karena merasa tidak perlu, dan kode 256 jika alasan tidak ditimbang karena takut tertular COVID-19. Keterangan pada kolom ini adalah jika jawaban lebih dari 1, maka jumlahkan kode jawaban. Setelah itu, lanjut ke pertanyaan pada bulan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan 1202. Rincian 1202, pertanyaan ini untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pengukuran panjang badan atau tinggi badan balita, lokasi pengukuran, dan alasan tidak diukur dalam 6 bulan terakhir. Kita lanjut ke kolom 2. Pengisian rincian 1202 kolom 2. Tuliskan kode jawaban ke dalam kotak yang tersedia pada kolom 2, sesuai bulan yang dimaksud pada kolom 1. Kode 1, jika pada bulan yang dimaksud pada kolom 1 dilakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan pada balita. Kode 2, jika pada bulan yang dimaksud pada kolom 1 tidak dilakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan pada balita. Keterangannya, jika pada bulan yang dimaksud di kolom 1 balita belum lahir, tulis 0 dan lanjutkan ke bulan berikutnya. Jika jawaban berkode 2, lanjut ke pertanyaan pada kolom 4. Kita lanjut ke pertanyaan kolom 3. Pengisian rincian 1202 kolom 3. Tuliskan pada kotak di kolom 3 dengan jawaban yang sesuai untuk bulan yang dimaksud pada kolom 1. Kode 1, jika pengukuran dilakukan di posyandu. Kode 2, jika pengukuran dilakukan di rumah sakit. Kode 3, jika pengukuran dilakukan di puskesmas. Kode 4, jika pengukuran dilakukan di klinik praktek. Kode 5, jika pengukuran dilakukan saat kunjungan rumah oleh kader atau tenaga kesehatan maupun dilakukan pengukuran oleh ibu balita tetapi hasilnya diserahkan kepada kader atau tenaga kesehatan. Kita lanjut ke kolom 4. Pada kotak di kolom 4, isikan alasan tidak melakukan pengukuran pada kolom 2. Sesuai dengan pilihan kode yang tersedia. 1. Jika alasan tidak diukur karena tidak ada pelayanan posyandu. Kode 2. Jika alasan tidak diukur karena tidak tahu jadwal posyandu. Kode 4. Jika alasan tidak diukur karena posyandu jauh. Kode 8. Jika alasan tidak diukur karena imunisasi sudah lengkap. Kode 16. Jika alasan tidak diukur karena anak sudah besar. Kode 32, jika alasan tidak diukur karena tidak ada yang mengantar. Kode 64, jika alasan tidak diukur karena sedang bepergian. Kode 128, jika alasan tidak diukur karena merasa tidak perlu. Kode 256, jika alasan tidak diukur karena takut tertular COVID-19. Jika jawaban lebih dari 1, maka jumlahkan kode jawaban dan lanjut ke pertanyaan bulan berikutnya. Pertanyaan 1203. Pertanyaan ini untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pengukuran lila atau lingkar lengan atas balita, lokasi pengukuran, dan alasan tidak diukur dalam 6 bulan terakhir. Kita lanjut ke kolom 2. Tuliskan kode jawaban ke dalam kotak yang tersedia pada kolom 2 sesuai bulan yang dimaksud pada kolom 1. Kode 1, jika pada bulan yang dimaksud pada kolom 1 dilakukan pengukuran lila pada balita. Kode 2, jika pada bulan yang dimaksud pada kolom 1 tidak dilakukan pengukuran lila pada balita. Jika pada bulan yang dimaksud di kolom 1
balita belum lahir, maka tulis 0 dan lanjut ke bulan berikutnya. Jika jawaban berkode 2, kita lanjut ke pertanyaan pada kolom 4. Lanjut ke kolom 3. Tuliskan pada kotak di kolom 3 dengan jawaban yang sesuai untuk bulan yang dimaksud pada kolom 1. Kode 1, jika pengukuran dilakukan di posyandu. Kode 2, jika pengukuran dilakukan di rumah sakit. Kode 3, jika pengukuran dilakukan di puskesmas. Kode 4, jika pengukuran dilakukan di klinik praktek. Kode 5, jika pengukuran dilakukan saat kunjungan rumah oleh kader atau tenaga kesehatan maupun pengukuran yang dilakukan oleh ibu balita dan hasilnya diserahkan kepada kader atau tenaga kesehatan. Alasan tidak melakukan pengukuran lila pada kolom 4. Pada kotak di kolom 4, isikan alasan tidak melakukan pengukuran pada kolom 2 sesuai pilihan kode yang tersedia. Kode 1, jika alasan tidak diukur karena tidak ada pelayanan posyandu. Kode 2, jika alasan tidak diukur karena tidak tahu jadwal posyandu. Kode 4, jika alasan tidak diukur karena posyandu jauh. Kode 8, jika alasan tidak diukur karena imunisasi sudah lengkap. Kode 16, jika alasan tidak diukur karena anak sudah besar. Kode 32, jika alasan tidak diukur karena tidak ada yang mengantar. Kode 64, jika alasan tidak diukur karena sedang bepergian. Kode 128, jika alasan tidak diukur karena merasa tidak perlu. Kode 256, jika alasan tidak diukur karena tertular COVID-19. Jika jawaban lebih dari 1, maka jumlahkan kode jawaban. Terakhir, 1204 merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan balita saat dilakukan pengumpulan data. Tuliskan kode jawaban yang sesuai ke dalam kotak yang tersedia. Kode 1, jika pada saat pengumpulan data balita dalam kondisi sehat. Kode 2, jika pada saat pengumpulan data balita dalam kondisi diare. Kode 3, jika pada saat pengumpulan data balita dalam kondisi UDEM. Kode 4, jika saat pengumpulan data balita sakit selain diare atau UDEM, dan sebutkan jenis penyakit yang diderita oleh balita. Penjelasan diare. Diare yaitu buang air besar dengan konsistensi feses lebih cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Pada neonatus atau bayi berumur kurang dari 1 bulan, frekuensi BAB 5-6 kali per hari dengan konsistensi normal tidak lebih cair dianggap tidak diare. Anggota rumah tangga balita dianggap menderita diare jika dalam seminggu terakhir pernah menderita diare. Penjelasan mengenai UDEM adalah pembekakan yang disebabkan oleh kelebihan cairan yang terperangkap di jaringan tubuh, khususnya di tangan, lengan, kaki, dan punggung kaki. Ciri UDEM adalah pembengkakan di bawah kulit yang merata atau mengkilap. Bagian yang bengkak tetap cekung setelah ditekan selama beberapa detik. Ini kita lihat gambar dari anak yang menderita UDEM, di mana gambar 1 ini ditekan selama beberapa detik dan ketika dilepaskan cekungan masih nampak jelas di punggung kakinya. Sekian penjelasan dari blok 12, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.